hari ini kita akan berbicara dengan salah satu bisa disebut sebagai pemuda hijrah. Begitu ya kan, Mang? Iya. Di sini ada Mang Asep Saifuddin. Beliau adalah salah satu pemuda hijrah yang saya tahu dulunya itu memiliki masa-masa yang bisa dibilang agak baragaju lah, suram gitu ya. Tapi hari ini kita bisa lihat sendiri penampilannya saja sudah luar biasa gitu kan ya, Mang? Ya, alhamdulillah. Oh ya, Mang. Di sini kita akan membahas mengenai sedikit metamorfosa dari Mang Asep ini, dari dulu yang kelam hingga sekarang yang kalau bahasa saya nih, Mang, from punky to dai gitu. Masya Allah. Allahu Akbar gitu. Kita langsung aja gitu, Mang. Iya. Tadi bahwa dulu kan Mang Asep ini memiliki masa yang sangat kelam gitu. Iya. Sampai hari ini sudah terlihat lah dari segi penampilan dan juga insya Allah juga akhlaknya juga mengikuti gitu. Amin. Bagaimana sih, Mang, kisah masa lalu dari Mang Asep itu sendiri, bisa diceritakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Mang Icus ya, mungkin Mang Icus menanyakan tentang masalah seputar masa lalu mungkin ya dari saya. Ya kalau dibilang memang dulu itu memang saya anaknya memang agak bandel lah gitu. Ya karena mungkin itu dipengaruhi dari beberapa faktor seperti faktor lingkungan ataupun faktor dari pergaulan juga bisa mempengaruhi dulu saya sedang beranjak dewasa. Terlebih dulu itu yang saya berkesan di saya itu ketika saya memasuki masa-masa ketika senang balapan liar, ketika saya senang masuk ke gangster seperti itu memang banyak kisah yang saya alami, baik kisah pilunya, ada kisah senangnya juga lah, macam-macam. Ya ala kulli hal memang ya mungkin itu yang menjadi tolak ukur saya untuk bisa melihat lagi untuk kedepannya untuk menjalani kehidupan lebih baik dari itu. Ya kalau dari dulu memang saya tuh lebih punya sifat ingin tahunya lebih besar. Jadi saya tuh pengen tahu sebagaimana sampai saya mengetahui jati saya gitu kan, sebagaimana saya keberanian saya gitu kan dulu itu. Akhirnya saya coba-coba masuk ke geng-geng gitu. Ya udah banyak beberapa tahun, akhirnya saya menemukan kejenuhan. Ya akhirnya saya cari lagi geng yang lain seperti itu kalau ya. Terus kalau di dunia motor itu lebih terkesan lebih kayak pengen cari pengalaman ya. Kalau di dunia motor itu kayak lebih gimana sih rasanya kita ngalamin malam-malam kita harus balap-balapan, kita diserang sama warga, terus dikejar sama polisi gitu kan, ngalamin juga seperti itu. Ya mungkin jadi memang betul ya, Mang Asep, bahwa masa remaja itu kan salah satu tugas perkembangannya itu rasa ingin tahunya menggelora. Rasa ingin mencari jati dirinya itu terus membara, sehingga membuat Mang Asep ini ya mungkin dulu salah mengarahkan gitu ya. Iya, seperti itu mungkin. Sampai tadi ikut geng motor, tapi pernah juara, Mang? Iya, pernah juara. Iya, benar. Balap liarnya. Iya. Pernah juara waktu itu. Jadi kebanyakan balap liar itu kebanyakannya dilakukan di jalan-jalan memang yang lagi sepi gitu. Lagi sepi kita balapan nih. Ya kalau gitulah, kadang ada taruhannya, kadang ya cuma balapan aja, banyak lah gitu, banyak banyak macam-macamnya. Ya dari sekian banyak ya kadang ada juaranya, kadang ada kalahnya. Gimana lagi mundurnya aja. Tapi pada saat itu apa sih yang melandasi Mang Asep ini sehingga udahlah gua ikut geng motor, udahlah gua ini ikut ke gangster. Apa sih? Apa karena kerennya atau karena sesuatu hal lainnya? Ya itu sih sebenarnya hal dasar yang memang pengen ikut ke gangster itu sebenarnya jadi pengen menguji mental gitu. Menguji mental
sampai di mana sih kok saya itu pengen jadi orang yang memang benar bisa disegani ya kayak gitu intinya. Bisa dapat si Mang ini katanya gini-gini, jadi kan kita kan punya pamor gitu katanya kayak gitu. Terus emang lagi kalau di Gangster itu jadi saya pengen ngerasain juga punya teman-teman banyak di luar gitu, di luar kampung kita, misalnya di luar kampung juga. Jadi kita punya banyak teman di antar kota juga bisa punya. Kalau kalau di dalam Gangster itu banyak juga kan dari kota-kota luar yang gabung ikut di situ. Yeah. Berarti sebagai ingin adanya aktualisasi diri. Oke, jadi sahabat Witalk di Maslow pun itu disebutkan salah satu kebutuhan manusia ada yang namanya aktualisasi diri. Jadi mungkin itu yang mendorong gitu ya Mang Asep melakukan hal itu. Tapi kalau melihat cerita dulu dengan saya melihat hari ini penampilan itu kayak kontras banget gitu Mang Asep. Itu apa sih yang melandasi akhirnya Mang Asep dari dulu ikutan geng motor, gangster, akhirnya udah kayaknya cukup gitu. Akhirnya udahlah gua harus berubah. Ya sebenarnya yang melandasi itu sebenarnya dari titik jenuh sendiri. Titik jenuh sendiri. Jadi ketika saya udah jenuh berlama-lama di kegiatan yang memang nggak ada gunanya dan juga bertitik jenuh di mana kegiatan yang hanya menghabur-haburkan uang ketika balapan. Jadi akhirnya saya merasa kok kayak gini terus gitu kan. Akhirnya saya mulai mencari-cari apa sih yang kira-kira bikin saya nyaman gitu kan, nggak bikin saya mumet gitu kan. Misalkan kita ambil contoh misalkan di Gangster, kita misalkan gak nyamannya ketika banyak musuh gitu kan, kita gak nyamannya ketika banyak orang yang mencibir kok gini gitu kan. Akhirnya kan mulai gak nyaman. Kalau kalau dari segi bengkel, dari segi balapan liar tuh memang kebanyakannya gitu, jadi menghabiskan uang banyak untuk reparasi motor, untuk membuat motor lebih kencang lagi tuh kan, buat jadi memakan banyak biaya. Jadi akhirnya di situ sih saya jenuh juga gitu kan, kayak gitu juga. Akhirnya saya mencari jalan gimana gitu kira-kira bikin kita tuh lebih bermanfaat lah gitu. Akhirnya seperti itulah. Jadi akhirnya dari mulai saya sering dekat-dekat sama yang sering ngaji gitu ya kayak gitu. Oh, berarti berawal dari titik jenuh gitu ya? Titik jenuh. Kadang suatu hal yang itu kan dalam titik jenuh ada satu kata titik. Iya. Kadang titik itu kita suka kecil. Iya. Tapi dalam kehidupan Mang Asep sebuah titik itu menjadi suatu hal yang luar biasa gitu kan. Masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi itu butuh waktu berapa lama untuk memantapkan berhijrah? Ya kalau dibilang sih sejarah cukup sebentar juga kalau dihitung-hitung. Jadi saya mulai berkecimpung dalam dunia balap, dalam dunia gangster itu sekitaran tahun 2010 lah sampai 2015 lah, sekitar 5 tahun. Saya mulai hijrah tuh bahkan sampai saya masuk pondok itu ketika awal pertengahan 2000 awal 2017 awal 2016 ya 2016 saya boleh masuk ke pondok tahun 2016 ya berarti hanya sekitar setahun kurang lah mungkin dari jarak titik jenuh itu sampai saya menggebu-gebu rasa yang memang pengen berubah. Akhirnya ya itu alhamdulillah menemukan titik terang di situ. Jadi alhamdulillah gitu ya ada hidayah gitu ya. Memang terkadang hidayah itu hanya Allah yang menghendaki gitu ya Mang Asep. Jadi kita nggak tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah dikasih hidayah. Dan alhamdulillah Mang Asep waktu itu dapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Mang Asep, tentunya di dalam proses hijrah itu tidak selamanya mulus, bener ya? Benar. Ada nggak sih hambatan-hambatan ketika dulu Mang Asep udah nih saya mantap untuk hijrah? Ada nggak hambatan-hambatan yang Mang Asep rasakan? Banyak banget Mang, banyak banget. Di antaranya itu yang paling kompleks itu dari dari pihak keluarga. Ya dari pihak keluarga, karena kan
apa namanya, dalam arti kata hijrah saya di sini tuh, jadi saya bukan cuma hanya berubah penampilan saya jadi lebih agamis, tapi saya juga apa namanya memperdalam ilmu agama. Jadi apa itu, jadi apa namanya, saya mondok di Lengkong. Jadi ya saya memperdalam ilmu agama di situ, saya betul berilmi. Jadi hal yang apa yang memang pertama itu yang paling utama yang saya rasakan memang dari segi keluarga, yaitu dari segi finansial ekonomi. Ya dari situ memang ya sempat beberapa kali saya nggak jadi berangkat ke pondok gara-gara karena nggak ada uang. Kadang banyak lagi yang mencibir saya itu harus sudah bekerja mencari nafkah sendiri untuk keinginan sendiri, tapi kok malah jadi mondok. Ya, itu kan kenapa kayak gitu. Banyak juga yang dari pihak keluarga yang menanyakan seperti itu. Terus dari pihak teman sebaya yang mungkin dulu dari geng, mungkin dulu dari teman-teman balap liar, banyak juga yang mencibir, wah kamu apaan sih gitu kan, dulu dia udah tahu kamu tuh kayak gini kok sok suci kayak gitu lah. Banyak lah ya bener bang, banyak lah yang mencibir kayak gitu. Tapi karena mungkin tekad saya juga kuat, terus saya juga memang nyaman seperti ini kan, dalam keadaan cari ilmu saya juga nyaman. Akhirnya ya apa lah, biar aja gitu. Mereka mau bilang apa juga, kok udah ada dampaknya juga buat saya gitu kan, ya seperti itu. Berarti memang banyak sekali hambatan gitu ya, Tetapi ketika Mang Asep berusaha fokus terhadap tujuan hijrah itu sendiri. Jadi ini Mang, keinget kisah antara bapak dan anak di suatu masjid. Jadi gini, waktu itu ada anak bercerita ke bapaknya gitu. Anak itu bilang, Pak, kok di masjid itu kan tempatnya ibadah. Tapi tadi saya lihat itu di masjid itu ada orang yang gibah, ada orang yang bahkan ada yang mencuri gitu ya, mencuri kotak amal masjid. Tapi sama si bapaknya itu memberi ujangan seperti ini. Gini nak, coba sekarang kamu pegang satu buah gelas, diisi air penuh. Kelilingi masjid itu sebanyak 10 kali. Jangan sampai setetes pun gelas itu tumpah. Akhirnya si anak itu kan mengelilingi Mang 10 kali. Kebayang dong, gelas diisi air penuh, nggak boleh tumpah, jalannya kayak gimana? Hati-hati gitu ya. Hati-hati sampai akhirnya 10. Ditanya lagi tuh sama si bapaknya, gimana, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat? Hanya sebuah gelas yang berisi air penuh. Kamu melihat gak orang-orang yang gibah atau mendengar? Enggak. Kamu melihat gak orang-orang yang berbuat keburukan atau mencibir? Enggak terlihat. Itulah berarti pelajarannya, kata si bapaknya itu, bahwa kita ketika mempunyai tekad sesuatu, kita harus fokus. Dan itu bukan hanya sebuah kisah dan sudah dibuktikan langsung oleh Mang Asep gitu, luar biasa. Saya jadi ikut terinspirasi juga gitu Mang Asep.